Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagustian dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang SDLC atau Software Development Life Cycle yang diampu oleh Pak Dedi Suwarna Eskumemkom. Yang pertama ada materi. Apa itu SDLC? Manfaat SDLC, bagaimana cara kerja SDLC, apa saja model SDLC, bagaimana SDLC menangani keamanan, dan bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Yang pertama, apa itu SDLC? Siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC adalah proses atau langkah-langkah yang digunakan untuk membuat software dengan baik, cepat, dan tidak boros biaya. Yang kedua, tujuan SDLC adalah mengurangi risiko kesalahan dengan perencanaan yang matang, sehingga software yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, SDLC membagi proses pembuatan software menjadi beberapa tahap yang jelas, sehingga pekerjaan lebih teratur, mudah dikerjakan, dan bisa diukur hasilnya. Selanjutnya, manfaat SDLC. Yang pertama, peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. Yang kedua, estimasi, perencanaan, dan penjadwalan yang efisien. Yang ketiga, peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya. Dan yang keempat, penggunaan perangkat lunak yang sistematik dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana cara kerja SDLC? Yang pertama, rencana. Pada tahap perencanaan, tim menentukan hal-hal yang penting seperti perkiraan biaya, waktu pengerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tim juga mengumpulkan kebutuhan dari berbagai pihak, seperti pelanggan, ahli, dan manajer. Yang kedua, semua kebutuhan tersebut kemudian ditulis dalam dokumen agar tujuan proyek jelas dan sama bagi semua pihak. Dari situ, tim menyusun rencana kerja, termasuk jadwal dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua, desain. Pada tahap desain, teknisi perangkat lunak menentukan cara terbaik untuk membuat aplikasi berdasarkan kebutuhan yang sudah dianalisis. Mereka memilih teknologi yang akan digunakan, memanfaatkan komponen yang sudah ada jika memungkinkan, serta menentukan alat yang diperlukan. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa sistem yang dibuat bisa terhubung dengan sistem yang sudah ada di organisasi. Yang ketiga, penerapan. Pada tahap penerapan, tim mulai menulis kode untuk membuat produk. Mereka membagi kebutuhan menjadi tugas-tugas kecil agar bisa dikerjakan secara bertahap hingga selesai. Yang keempat, pengujian. Tim pengembang menggunakan pengujian otomatis dan manual untuk mencari bug pada perangkat lunak. Hasil pengujian juga dicek apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengembangan, karena tim langsung menguji kode yang mereka buat. Selanjutnya, bagaimana cara kerja instalasi yang bagian kelima, yaitu deployment. Saat tim membuat software, mereka bekerja dan menguji di versi khusus atau lingkungan build, bukan yang dipakai pengguna. Software yang dipakai pengguna disebut produksi. Pemisahan ini penting agar pengguna tetap bisa memakai aplikasi tanpa gangguan saat ada perbaikan atau pengembangan. Tahap deployment adalah proses memindahkan hasil akhir dari lingkungan build ke produksi, termasuk pengemasan, pengaturan, dan pemasangan aplikasi. Selanjutnya, pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan, tim memperbaiki bug, menangani masalah pengguna, dan melakukan perubahan pada perangkat lunak. Selain itu, tim juga memantau kinerja, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk meningkatkan kualitas sistem. Selanjutnya, apa saja model SDLC? Yang pertama, model siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC adalah cara terstruktur untuk mengatur proses pembuatan software agar lebih terarah dan mudah dikelola. Setiap model SDLC memiliki urutan tahapan yang berbeda, tetapi tujuan yang sama, yaitu membuat proses pengembangan menjadi lebih efektif dan terorganisir. Beberapa model SDLC diantaranya, yang pertama model waterfall, yang kedua model iteratif, dan ketiga model spiral, keempat model tangkes, dan model Eagle. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.